Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Attar Dikelzari dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tari kontemporer kelas 12 mata pelajaran seni budaya. Sebelum lanjut ke materi, let's do the intro. Oke, materi yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tari kontemporer. Nah, definisi dari tarian kontemporer adalah tarian yang mengikuti arus perkembangan zaman, namun memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur tari. Nah, unsur-unsur tari itu adalah bagian yang penting yang tidak bisa diabaikan. Arti unsur tari itu sendiri merupakan satu bagian penting dalam pementasan tari. Oke, berikut adalah unsur-unsur dalam tari. Nah, yang pertama itu adalah gerak. Gerak merupakan unsur pertama dalam tari, sebab tari identik dengan gerak. Gerak yang dimaksud yaitu badaniah, seperti gerak tangan, gerak kepala, dan gerak kaki. Gerak dalam tari merupakan bahasa atau pengucapan tari. Nah, berikut adalah contoh gerak dalam tari. Oke, yang kedua adalah irama. Nah, yang dimaksud dengan irama yaitu memiliki fungsi sebagai pendukung gerakan, sebagai pengatur gerak, ya, dan sebagai pengatur ungkapan gerak, dan sebagai pemberi ilham gerak pada tari. Nah, berikut merupakan gambar contoh dari irama dalam tari. Unsur berikutnya adalah yaitu ruang. Ruang merupakan hal penting dalam tari, sebab lahirnya gerak adalah karena adanya ruang. Penggunaan ruang dalam tari tentu harus sesuai dengan kebutuhan gerak. Terdapat berbagai jenis dan penggunaan ruang, yaitu ruang sempit, ruang luas, dan ruang sedang. Nah, di samping hal tersebut, ruang bisa diolah berdasarkan arah hadap dan tinggi rendah badan dengan berbagai arah, yaitu ke samping, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah badan, serta ke samping kanan maupun ke samping kiri dari badan. Nah, olahan tersebut disebut pula dengan pola lantai. Berikut adalah contohnya. Nah, unsur yang keempat yaitu tenaga. Tenaga sangat diperlukan dalam tari, karena lahirnya gerak dalam tari tentu harus didukung oleh penggunaan tenaga yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nih, dalam tari halus diperlukan penggunaan tenaga yang lemah, yang relatif sedikit. Nah, namun tarian yang bersifat lincah memerlukan penggunaan tenaga yang sedikit. Berikut adalah contohnya. Baik, unsur selanjutnya adalah waktu. Waktu dalam tari sangatlah penting, yaitu untuk pengaturan dinamika tarian. Nah, tarian yang halus tentu memerlukan penyelesaian gerak dalam waktu yang relatif lebih lama. Adapun tarian yang gagah memerlukan penyelesaian gerak dalam waktu yang relatif cepat. Nah, dari kelima unsur tersebut, dalam tarian merupakan unsur dasar yang harus Anda kuasai dalam tari. Nah, dengan memahami unsur-unsur tersebut, akan menghasilkan penunjukan tari yang lebih hidup dan istimewa dan bagus untuk dilihat. Nah, selanjutnya setelah membahas unsur, kita akan lanjut ke tata rias dan tata busana tari. Nah, tata rias dan tata busana dalam tari memiliki fungsi yang sangat penting. Kehadiran tata rias dan tata busana dalam tari merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung. Nah, yang dimaksud dengan tata rias itu sendiri adalah merupakan penataan wajah penari sehingga sesuai dengan tarian yang dibawakan. Penataan tata rias terdiri atas pembentukan alis, eyeshadow, perona pipi, kumis, cambang, lipstik, pasu teleng, dan pemulas muka atau bedak. Fungsi tata rias dalam tari yaitu satu, membuat penari lebih menawan di atas panggung sesuai dengan kebutuhan pementasan tari. Nah, yang kedua, memenuhi tuntunan peran yang dibawakan oleh si penari supaya tarian terlihat lebih sempurna di atas pentas. Oke, itu adalah fungsi dari tata rias. Nah, kita lanjut ke tata busana dalam tari. Tata busana dalam tari merupakan penataan baju penari yang sesuai dengan tuntunannya. Berikut merupakan contohnya. Nah, setelah memahami materi
tata rias dan tata busana, kita lanjut ke musik pengiring tari. Nah, yang dimaksud dengan musik pengiring tari merupakan pendukung tari yang kaitannya dengan kebutuhan tari. Musik iringan tari digunakan untuk pengiringan tarian, baik secara visual maupun secara audio atau suara. Nah, jenis musik iringan tari ada dua jenis nih. Yang pertama, musik iringan tari tradisional, dan yang kedua, musik iringan tari non-iradisi. Berikut adalah contohnya. Oke, kita lanjut ke jenis tarian dalam tari kontemporer. Nah, jenis itu ada dua ya, jenis tarian kontemporer. Yang pertama yaitu tari kontemporer pengembangan, yaitu pengembangan dari tari-tari sebelumnya, bisa dari tradisional ataupun modern. Nah, sedangkan tari kontemporer kreasi baru, yaitu hasil karya baru yang memang diciptakan sendiri tanpa mengembangkan tarian yang telah ada. Nah, berikut merupakan contoh tari kontemporer modern dan kontemporer tradisional. Oke, mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.